seluruh pengamat dan ahli militer dunia berkata, dalam waktu dekat seluruh Afghanistan akan jatuh ke tangan Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Nah, apa yang akan berdampak ini, Pak? Sekarang kalau Taliban menjadi pemenang, dia menjadi pemenang yang mutlak dan absolut. Pemenang yang total dan tidak akan ada lagi negara yang berani menyerangnya, memeranginya. Bagaimanapun bentuknya. Sebab yang dihadapinya, Pak, bukan negara kacang-kacang. Yang dihadapinya adalah dua negara superpower dan dua-duanya kalah memalukan. Siapa yang berani melawan lagi? Siapa yang berani menentang lagi Emirat Islamiyah Taliban? Tidak ada. Kemenangan besok ini adalah awal kemenangan Islam. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban setelah merapikan negara, setelah menenteramkan dan mensejahterakan rakyatnya, pendidikan kembali berjalan, semua kehidupan kembali tenang, ya. Mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mencermati, ya, media sosial saat ini, saya katakan tadi ada dua macam respon, ya. Ada yang mendukung Taliban dan sangat senang dengan bangkitnya Taliban, ya. Dikatakan bahwa kemenangan Taliban menguasai Afghanistan itu awal dari kebangkitan Islam. Dan ini yang mengatakan adalah orang Indonesia sendiri, teman-teman, ya, orang Indonesia, ya. Kita lihat tadi pernyataannya, teman-teman, bahwa kemenangan Taliban, dia mengatakan itu adalah kemenangan. Sebenarnya itu bukan kemenangan, sekali lagi, ya. Itu karena lawannya sudah tidak ada, ya. Dia dengan begitu mudah menguasai Afghanistan, ya. Karena tidak ada lagi yang menjadi penghalang, ya, yang menghalangin dia begitu. Ya. Teman-teman, kita sebagai umat Kristen, apa sikap kita? Tentunya sikap kita adalah kita melihat tanda-tanda zaman, teman-teman. Ya, tanda-tanda zaman. Negara-negara Eropa menerima, ya, semua pelarian-pelarian dari negara-negara konflik, khususnya negara-negara Islam, teman-teman. Itu bukan satu kebetulan, bukan sebuah kebetulan, ya. Begitu terbukanya negara-negara Eropa menerima mereka, begitu, ya. Ini sebenarnya adalah penggenapan, ya, nubuatan kitab suci yang segera sedang terjadi penggenapan, ya. Itu kita bisa lihat di Daniel 2, teman-teman, ya. Daniel 2 32 sampai 34. Ini adalah bagaimana Daniel menafsirkan mimpi dari Nebukadnezar, ya. Nebukadnezar tidak menceritakan mimpinya kepada Daniel. Ya, ini bicara tentang akhir zaman, ya, teman-teman. Ini bicara tentang akhir zaman, ya. Jadi Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar tidak menceritakan sama sekali apa mimpinya kepada Daniel. Tapi dia bertanya kepada Daniel dan berkata, "Daniel, coba kamu tebak. Coba kamu ceritakan saya ini bermimpi apa?" Ya. Jadi dia tidak menceritakan mimpinya kepada Daniel, malahan Daniel disuruh menceritakan mimpinya apa. Nah, setelah Daniel menceritakan mimpinya, lalu Daniel pun disuruh apa artinya. Ya, jadi Daniel diminta untuk menafsirkan mimpinya itu. Apa mimpi Nebukadnezar ini, teman-teman? Nah, kita akan lihat, ya, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Ya. Daniel 2 ayat 32. "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang sangat besar." Ya, jadi Nebukadnezar melihat sebuah patung yang sangat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Wow, patung yang besar, berkilau-kilau dan dahsyat sekali. Ya, itu mimpinya Nebukadnezar. Adapun patung itu, dengarkan baik-baik, teman-teman. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, kepalanya dari emas tua. Ya, dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga.
sedangkan pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Kakinya, ya, garis bawahi teman-teman. Kaki dari patung itu, ya, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Jadi bercampur, teman-teman, ya. Nah, sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ya, jadi ketika Raja Nebukadnezar memperhatikan patung itu, tiba-tiba sebuah batu terungkit, lepas, ya, tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya dari besi dan tanah liat itu. Ya, jadi batu yang besar itu terungkit bukan oleh kekuatan manusia, berarti oleh kekuatan Tuhan, ya, kekuatan Allah. Dan batu itu menimpa tepat pada kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat tadi, teman-teman, ya. Nah, ini ingat ya, teman-teman, ya. Ya, sehingga remuk. Wow, remuk tuh kakinya patung itu, ya, ditimpa oleh batu tadi. Nah, sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi teman-teman, batu besar tadi, ya, yang muncul terlepas karena itu bukan karena kekuatan manusia, ya, itu menimpa kaki dari patung itu, ya, tepat pada kakinya itu, teman-teman. Maka hancur lah, ya, hancur. Kaki itu hancur, yaitu kaki yang terdiri dari besi dan tanah liat tadi, teman-teman. Nah, karena kakinya hancur, tentunya yang ambruklah patung itu, ya. Jadi kepalanya ikut hancur, tangannya, lengannya ikut hancur, dadanya ikut hancur lebur semuanya patung itu, teman-teman, ya. Hancur lebur semuanya. Nah, kemudian Daniel berkata, itulah mimpi tuanku, ya, itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Nah, sekarang akan dikatakan oleh Daniel, akan dijelaskan oleh Daniel apa sih maknanya, ya, apa sih makna dari mimpinya tadi, begitu. Patung itu apa, ya, terus kakinya dari emas, dada dari tembaga itu apa, begitu, ya, teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Ya, tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Nah, ya, jadi kepala dari emas itu adalah Nebukadnezar, ya, dengan kerajaannya, teman-teman, ya. Kemudian nanti kita lihat kerajaan apa itu, ya. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, ya, suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Nah, jadi ada 3 kerajaan sudah, ya. Jadi kepala itu melambangkan sebuah kerajaan, ya. Kemudian juga yang tadi lengan dan dadanya itu juga melambangkan sebuah kerajaannya, ya. Kemudian yang ketiga perut, kalau nggak salah, ya, itu juga melambangkan kerajaan, teman-teman. Nanti kita lihat kerajaan apa itu, apakah ini digenapi atau tidak, ya. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi, ya. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan diremukkan dan menghancur luluhkan semuanya.
Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Teman-teman, sekarang kita lihat, ada 6 kerajaan, ya. 6 kerajaan, teman-teman, yang dinubuatkan oleh Daniel, ya, dari mimpinya Nebukadnezar. Kita lihat, ya, kepala dari patung itu, yaitu terdiri dari emas. Ini adalah kerajaan Babel yang diperintah sendiri, ya, oleh Nebukadnezar. Itu dari tahun 615 sampai 539 before Christ, teman-teman. Kemudian kerajaan kedua, yaitu dadanya yang terbuat dari perak, ya. Ini adalah kerajaan Media Persia, teman-teman, ya. Itu dari tahun 539 sampai 331 before Christ, ya. Jadi 2 kerajaan sudah tergenapi. Kemudian kerajaan ketiga, Perut, terdiri dari tembaga. Nah, ini adalah kerajaan Yunani, teman-teman. Itu dari tahun 331 sampai tahun 63 before Christ. Ya, ini kerajaan yang ketiga, itu tembaga, perut dari patung itu, ya. Kemudian muncul kerajaan keempat, teman-teman. Kerajaan keempat itu dari besi. Wow, ini mah besi, ya, kerajaan yang kuat sekali, teman-teman. Yaitu kerajaan Romawi, ya, kerajaan Romawi, yaitu tahun 63 before Christ sampai 476 after Christ. Wah, cukup lama, ya, teman-teman, ya. Kemudian lalu kerajaan apa lagi? Yang kelima, kerajaan besi campur tanah liat. Nah, apa itu besi? Besi tadi apa? Romawi, ya, teman-teman, ya. Ini mewakili Eropa, ya. Ini mewakili Eropa, teman-teman, ya. Kemudian tanah liat. Apa itu tanah liat? Nah, ini tendensinya yaitu kepada negara-negara Islam, teman-teman. Apa artinya besi campur tanah liat ini? Dari sinilah nanti akan muncul sebuah pemerintahan yang besar, ya, sebuah kekuasaan besar yang meliputi seluruh dunia, teman-teman, ya, yang meliputi seluruh dunia. Komponennya adalah besi campur tanah liat, ya, besi campur tanah liat, teman-teman. Nah, tanah liat ini siapa? Ya. Nah, ya, ini kita mulai melihat apa yang terjadi pada hari ini, teman-teman, ya. Pelarian dari Afghanistan, pelarian dari Suriah, ya, pelarian dari negara-negara Islam yang sudah luluh lantak oleh perang, itu tujuannya hanya ke Eropa, teman-teman. Ya. Kita melihat pengungsi-pengungsi, pencari-pencari suaka politik dari negara-negara Islam, tujuan utamanya adalah negara-negara Eropa. Mengapa? Karena akan membentuk sebuah kerajaan yang sudah dinubuatkan di kitab Daniel ini, teman-teman, yaitu besi campur tanah liat. Mereka akan bercampur oleh perkawinan, ya, perkawinan bangsa dengan bangsa, teman-teman, ya. Mereka akan bersatu, akan membentuk sebuah kerajaan, ya. Jadi jangan heran Eropa, ya, itu sudah sejak lama, ya, meninggalkan yang namanya iman yang benar kepada Kristus. Makanya mereka bisa bercampur, teman-teman. Sekarang tanah liat sedang berbondong-bondong menuju besi, teman-teman. Apakah tanah liat berdiri sendiri? Tentu tidak, ya. Kekuatannya tentunya tidak cukup kuat kalau dia berdiri sendiri, teman-teman. Nah, kita lihat sekarang, hari-hari ini, siapa yang mengikrarkan pertama kali untuk mendukung pemerintahan dari Taliban di Afghanistan? Siapa? Yaitu China dan Rusia, teman-teman, ya. Mereka sudah mengikrarkan, ya, untuk mendukung pemerintahan Taliban.
ternyata tanah liat, ya. Jangan heran di Cina itu produksi banyak keramik, ya. Tanah liat banyak di sana, teman-teman, ya. Ini Sumanjok. Bukan, enggak tahu juga apa itu kebetulan, ya. Apakah itu kebetulan atau memang itu sudah tanda-tanda begitu, ya. Nah, jadi China, Rusia, ya, mungkin Turki, ya. Kemudian negara-negara Islam dan Eropa itu akan bersatu untuk membangun sebuah kerajaan yang sangat kuat, bahkan mendunia, yang akan menguasai agama, yang akan menguasai politik, yang akan menguasai ekonomi dunia, teman-teman. Jadi kita semakin dekat kepada penggenapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semakin dekat, teman-teman. Ya. Bahkan teman-teman, ya, jauh sebelumnya Rusia didampingi dunia Islam, ada 16 negara Islam hadapi tudingan terorisme terhadap kelompok-kelompok radikal Islam. Hebat nggak, teman-teman? Ya. Jadi salah satu koran di Moskow menulis, pemerintah Rusia dan 16 negara Islam secara resmi membentuk aliansi strategis. Salah satu poin yang dirumuskan secara bersama-sama yaitu menyepakati pandangan bahwa terorisme merupakan masalah bersama, tidak boleh disangkut pautkan dengan agama. So, teman-teman, ya. Jadi tidak boleh disangkut pautkan dengan agama. Ya. Nah, hal ini terungkap dalam pertemuan dialog 2 hari bertajuk Rusia Dunia Islam. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, acara ini dihadiri oleh 16 negara Islam, termasuk Indonesia loh, ya, yang diwakili oleh Menlu, Dubes, serta kalangan ulama waktu itu, ya. Dan ke-16 negara itu diantaranya adalah Pakistan, ya, Iran, Aljazair, Bangladesh, ya, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Tunisia, Yaman, Uzbekistan, Pakistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Ya. Jadi teman-teman, semua sudah mengarah ke satu titik sekarang. Ya, mengarah ke satu titik. Keadaan tidak akan membaik. Ya, keadaan tidak akan membaik. Saya kira betul besi dengan tanah liat ini akan membangun sebuah kekuatan besar, ya, akan membangun sebuah kekuatan besar, dan mereka akan eksis, ya, setelah kita semua terangkat, teman-teman, ya. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita terangkat, di saat itulah, ya, mereka akan menyatakan diri. Siapa itu mereka ini, teman-teman? Mereka ini, ya, kerajaan yang akan dibangun, yang sifatnya mendunia ini, yang akan menguasai agama dunia, akan menguasai politik dunia, dan akan menguasai ekonomi dunia, itu adalah kerajaan antikristus, teman-teman. Antikristus. Ya. Mungkin teman-teman muslim agak asing ya dengan ungkapan antikristus. Ya. Kalau dulu di Islam, saya taunya di akhir zaman itu muncul tuh Dajjal. Dajjal, ya, disebut Dajjal, ya. Nah, tetapi di Alkitab disebut antikristus, ya. Tapi kalau Dajjal itu ceritanya beda versi, ya. Ya, dia akan datang memusnahkan orang-orang Kristen. Nah, begitulah kira-kira, ya. Akan mematahkan salib. Begitu, ya. Tapi sebenarnya yang ditulis di Alkitab justru sebaliknya, ya. Antikristus itu apa? Apa itu antikristus? Antikristus itu adalah setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah.
Roh itu adalah roh antikristus. Ya, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Dia sudah ada, teman-teman, yaitu orang-orang yang tidak mengaku Yesus Kristus. Itu namanya antikristus. Ya. Nah, bahkan antikristus itu juga berarti ingin menggantikan Kristus. Ya, jadi dia ingin menyatakan dirinya sebagai Kristus, sebagai Mesias. Nah, dia itulah Mesias palsu, ya. Jadi antikristus itu juga adalah Mesias palsu, ya. Jadi dia juga menentang Kristus, tidak mengakui Kristus, tapi dia ingin menggantikan Kristus juga. Ya, jadi bukan hanya menentang, tapi juga ingin menggantikan, begitu. Nah, bahkan di akhir zaman nanti, ya, di dalam masa tribulation itu dia akan duduk di bait Allah, ya, akan duduk di bait Allah dan ingin menyatakan dirinya sebagai Allah, teman-teman, ya. Jadi menyatakan dirinya sebagai Allah. Ini sudah diingatkan, ya. Ini sudah diingatkan oleh Alkitab. Kita bisa lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, teman-teman. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, inilah, ya. Sekarang muncul banyak penyesat-penyesat, teman-teman. Ya, penyesat-penyesat ini sudah diingatkan. Sudah diingatkan, diwanti-wanti oleh Alkitab. Jangan kita membiarkan diri kita disesatkan, ya. Karena ini antikristus ini datang untuk menyesatkan semua orang, ya. Maka dia akan mengakui, akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia duduk di bait Allah. Nah, ini ya, mengapa antikristus ini bisa duduk di bait Allah, teman-teman? Karena dia sudah menguasai dunia ini, ya. Dunia ini sudah dia kuasai. Jadi dia dengan entengnya bisa ke bait suci dan duduk di sana minta disembah, begitu. Ya, jadi aduh, mengerikan ya, teman-teman, ya. Nah, ini diingatkan lagi di ayat ke-7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, sudah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, itu dia, teman-teman, batu besar tadi, ya. Ingat, batu besar itu, teman-teman, datang kemudian menghantam kaki dari patung itu. Ya, menghantam kaki dari patung itu, yaitu kerajaan antikristus yang terdiri dari besi dan tanah liat tadi. Kita udah sebut negara-negaranya apa aja, ya. Nah, di sini, teman-teman, ya. Jadi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya, ya. Inilah penggenapan ini dari kitab Daniel tadi, teman-teman. Tuhan Yesus, yaitu kerajaan Kristus, akan menghancurkan kerajaan antikristus ini, teman-teman. Itu yang kita sebut juga dengan perang Armageddon, ya, nanti akan terjadi, ya. Jadi si pendurhaka ini, antikristus ini akan hancur lebur, dibuat oleh Tuhan Yesus nanti, teman-teman. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit, ya, kita melihat kemana arahnya, ya, kemana arahnya peristiwa ini, kemana arahnya, menuju kemana, menuju ke titik mana, begitu. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus aware, teman-teman, ya. Kita harus betul-betul melihat tanda-tanda zaman ini. Untuk apa? Supaya kita benar-benar, ya, semakin kita menyelidiki iman kita, semakin kita teguh berdiri di dalam iman yang benar kepada Kristus, karena saatnya Tuhan Yesus datang sudah sangat-sangat dekat, teman-teman. Ya, jadi
ini sudah terlihat gambarannya, ya, penggenapan dari nubuatan kitab Daniel tentang kerajaan yang kelima, yaitu kerajaan antikristus, sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Ya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia ini ke depannya, apa yang akan terjadi. Apakah pemerintah ataukah oknum-oknum tertentu akan membuka pintu untuk masuknya Taliban ke Indonesia, sehingga mereka bisa sesukanya, ya, melakukan berbagai aktivitasnya di sini. Terutama jika Indonesia membuka hubungan diplomatik, teman-teman. Jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Afghanistan, selesai. Selesai. Ya, mereka dengan sangat mudah masuk ke Indonesia dan melakukan berbagai aktivitas di Indonesia dengan alasan kerjasama. Ya, kerjasama, teman-teman. Dan toh di Indonesia juga pendukungnya banyak. Pendukungnya banyak, teman-teman. Ya, jadi hanya satu, ya, yang harus kita lakukan, waspada. Waspada. Lihat. Ya, lihat Tuhan Yesus datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Pastikan kita dalam kondisi siaga.